Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Nina Purunazia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif. Saya Dela Nurul Kolbi. Saya Diaska Novemba. Nama saya Hirda Ronggo Pratama. Halo, aku Syabina Zita Fatma. Kami akan membahas tentang komunikasi dan hubungan interpersonal dalam organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Itu yang pertama, pengertian komunikasi ialah kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, yang artinya memberitahukan. Kata tersebut kemudian berkembang dalam bahasa Inggris menjadi communication, yang artinya proses pertukaran informasi, yaitu konsep, ide, gagasan, perasaan, dan lain-lain antara dua orang atau lebih. Menurut Carl I. Hovland, komunikasi adalah proses di mana individu mentransmisikan stimulus untuk mengubah perilaku individu yang lain. Lalu komunikasi pada hakikatnya adalah suatu proses. Kata lain dari proses ialah ada yang menyebut sebagai transaksi mengenai gagasan, ide, pesan, simbol, informasi, dan message. Selanjutnya ada unsur atau komponen komunikasi. Kata unsur atau komponen dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai bagian dari keseluruhan aspek yang membentuk suatu aktivitas atau kegiatan tertentu. Jadi komunikasi itu sebagai sebuah aktivitas, proses, atau kegiatan terbentuk karena adanya unsur-unsur komunikasinya. Dan di sini dapat diidentifikasi seperti halnya yang pertama ada communicator, adalah individu atau orang yang mengirim pesan. Pesan tersebut diproses melalui pertimbangan dan perencanaan dalam pikiran, dengan demikian penciptaan pesan. Untuk selanjutnya mengirimkannya dengan saluran tertentu kepada orang atau pihak lain. Lalu ada komunikan, adalah menerima pesan. Sebenarnya komunikan tidak hanya sekedar menerima pesan, melainkan juga menganalisis dan menafsirkannya sehingga dapat memahami makna pesan tersebut. Lalu ada media, ialah suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari seseorang komunikator kepada komunikan. Terdapat dua jalan agar pesan komunikator sampai ke komunikannya, yaitu ada tanpa media, ialah non-mediated communication yang berlangsung secara face to face, tatap muka atau dengan media. Lalu ada efek komunikasi, adalah pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya. Terdapat 3 tataran pengaruhnya. Yang pertama ada kognitif, yaitu seseorang menjadi tahu tentang sesuatu. Lalu ada afektif, sikap seseorang terbentuk misalnya setuju atau tidaknya setuju dengan sesuatu terhadap sesuatu. Lalu ada terakhir psikomotor, yaitu tingkah laku yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu. Lalu terakhir ada umpan balik atau feedback, merupakan respon atau tanggapan seseorang komunikan setelah mendapatkan terpapan pesan. Dalam komunikan dinamis, sebagaimana diutarakan komunikator dan komunikan terus-menerus saling bertukar pesan. Lalu selanjutnya ada fungsi dan tujuan komunikasi. Fungsi komunikasi antara lain ialah yang pertama ada informasi, yaitu pengumpulan, penyimpanan, penyebaran berita, data, gambar, fakta, dan pesan opini, dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Lalu ada sosialisasi pemasyarakatan, menyediakan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di masyarakat. Lalu ada motivasi, menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka panjang atau jangka pendek. Lalu mendorong orang menentukan pilihannya, keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar. Lalu ada perdebatan dan diskusi, menyediakan dan saling bertukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau penyelesaian perbedaan pendapat mengenai masalah publik. Dan terakhir ada integrasi, yaitu menyediakan bagi bangsa, kelompok, dan individu kesempatan untuk memperoleh berbagai pesan yang mereka perlukan agar mereka dapat saling kenal, saling mengerti, saling menghargai kondisi dan pandangan dan keinginan orang lain. Selanjutnya, tujuan komunikasi. Tujuan dari komunikasi adalah secara umum menurut Harold de Laswell menyebutkan bahwa tujuan komunikasi ada beberapa macam, yaitu social change, yaitu perubahan sosial. Seseorang mengadakan komunikasi dengan orang lain diharapkan adanya perubahan sosial dalam kehidupannya, seperti halnya kehidupan akan lebih baik dari sebelum dia berkomunikasi. Lalu yang kedua ada attitude change, perubahan sikap. Seseorang berkomunikasi juga ingin mengadakan perubahan sikap. Yang ketiga ada opinion change, perubahan pendapat. Nomor 4 itu seseorang dalam berkomunikasi mempunyai harapan untuk mengadakan perubahan pendapat. Lalu yang terakhir behavior change, yaitu perubahan perilaku. Seseorang berkomunikasi juga ingin mengadakan perubahan perilakunya. Next, terakhir ada macam-macam komunikasi. Secara komunikasi dapat dibagi dengan berbagai cara, tergantung kategori yang kita gunakan. Misalnya konteks fisik, konteks sosial, konteks historis, konteks psikologis, konteks kultural. Berdasarkan sifatnya,
Komunikasi terdiri dari ada yang pertama komunikasi tatap muka, yaitu face to face, ialah komunikasi yang pribadi, personal contact. Lalu ada komunikasi bermedia, ialah komunikasi dengan menggunakan alat. Langsung umpamanya kayak seperti telepon, memorandum, karena melalui alat, maka antara kedua orang tersebut tidak dapat kontak pribadi. Lalu ada komunikasi verbal. Sifat ketiga ini juga biasa disebut bahasa lisan. Bahasa lisan itu terdiri dari dua jenis, yakni dalam bentuk lisan dan tulisan. Sifat verbal dalam bentuk lisan dapat ditemui dalam komunikasi personal maupun komunikasi kelompok. Yang terakhir ada nonverbal. Sifat nonverbal dari sudut pandang psikologis mencakup pengertian segala ungkapan yang tidak disadari seseorang dalam bentuk gerak isyarat, gerak tubuh, air muka, nada atau getaran suara, dan tarikan nafas. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi. Proses komunikasi adalah proses penyampaian pesan antara individu atau kelompok dalam organisasi. Proses komunikasi sendiri dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu proses komunikasi formal dan proses komunikasi informal. Di dalam komunikasi formal terjadi melalui jalur resmi seperti surat, memo, ataupun rapat, sedangkan komunikasi informal terjadi melalui interaksi sosial seperti percakapan di antara rekan kerja dan melalui media sosial. Dan yang selanjutnya ada hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal sendiri adalah cara individu berinteraksi satu sama lain dalam konteks organisasi. Hubungan interpersonal dalam organisasi melibatkan interaksi sosial antara individu yang bekerja di dalamnya. Hubungan interpersonal yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Dan sebaliknya, hubungan interpersonal yang buruk dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam tim. Nah, dalam proses komunikasi, proses terjadi komunikasi, menurut Jatmiko 2002, elemen-elemen yang dibutuhkan dalam suatu proses komunikasi dapat digambarkan seperti gambar berikut. Dari gambar berikut kita bisa mengambil ada encoding, channel, dan decoding. Dari sini bentuk komunikasi yang digunakan bisa dapat berbentuk pesan atau message, yang adalah bentuk fisik yang digunakan oleh pengirim untuk mengkodekan informasi. Pesan dapat berupa segala bentuk yang dapat dirasakan atau diterima oleh satu atau lebih dari indera penerima. Nah, encoding sendiri di sini dapat diartikan pengirim pengodean informasi yang akan disampaikan dengan cara menerjemahkannya ke dalam serangkaian simbol atau isyarat. Nah, di sini juga ada channel. Channel sendiri adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Misalnya ketika kita berkomunikasi secara lisan, kita membutuhkan media seperti udara untuk menyampaikan suara kita menuju ke penerimanya. Yang terakhir ada decoding. Decoding sendiri adalah proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkannya menjadi informasi yang berarti baginya. Jadi decoding ini bagaimana sang penerima merubah kode atau isyarat yang diterimanya menjadi informasi yang ingin diterima baginya. Dari komunikasi yang terjadi di sini sendiri, ada yang namanya umpan balik atau feedback, yang berarti kebalikan dari proses komunikasi yang menyatakan reaksi terhadap komunikasi dari pengirim yang mengirim informasi tersebut. Di sini aku akan menjelaskan apa saja sih faktor yang mempengaruhi komunikasi menurut Amira pada tahun 2013. Menurut Amira ada 6 faktor yang mempengaruhi komunikasi, yaitu yang pertama ada persepsi, lalu yang kedua ada nilai, yang ketiga ada emosi, yang keempat ada latar belakang, yang kelima ada peran, dan yang terakhir yang keenam ada pengetahuan dan hubungan. Nah, faktor yang pertama ada persepsi. Menurut Nasir dan kawan-kawan, pada tahun 2009, persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Dengan kata lain, persepsi adalah cara kita mengubah energi-energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna. Inti dari komunikasi adalah persepsi. Hal ini dikarenakan apabila persepsi tidak akurat, tidak mungkin berkomunikasi secara efektif. Lalu faktor yang kedua ada nilai. Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas pilihannya. Menurut Gordon Allport pada 1964, definisi ini dilandasi oleh pendekatan psikologis. Karena itu tindakan dan perbuatannya seperti keputusan benar salah, baik buruk, indah atau tidak indah adalah hasil proses psikologis, termasuk ke dalam wilayah ini seperti hasrat, sikap, keinginan, dan kebutuhan atau motif.
Lalu faktor yang ketiga ada emosi. Menurut Santrok pada tahun 2007 mengatakan bahwa emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap penting olehnya, yang mewakili kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan atau interaksi yang sedang dialaminya. Lalu faktor yang keempat adalah latar belakang. Latar belakang biasanya menyangkut asal seseorang atau dari keluarga tersebut terbentuk dari kebiasaan, kehidupan keluarga, dan kehidupan individu, budaya pribadi dan keluarga, hingga hal yang lainnya yang berhubungan dengan latar belakang seseorang maupun keluarga tersebut. Lalu faktor yang kelima ada peran. Menurut Riyadi pada tahun 2002, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang lain atau lingkungannya. Lalu di sini ada faktor yang keenam atau faktor yang terakhir adalah pengetahuan dan hubungan. Pengetahuan menurut Rebert pada tahun 2010 dalam makna kolektifnya, pengetahuan adalah kumpulan informasi yang dimiliki seseorang atau kelompok atau budaya tertentu. Sedangkan secara umum, pengetahuan menurut Rebert pada tahun 2010 adalah komponen-komponen mental yang dihasilkan dari semua proses apapun, entah lahir dari bawaan atau dicapai lewat pengalaman. Lalu hubungan adalah suatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dan yang lainnya. Menurut Tams Jayakusuma pada 2001, hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi hubungan interpersonal dalam organisasi. Rahmat pada tahun 2003 memaparkan 3 faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal, yaitu yang pertama percaya. Percaya didefinisikan sebagai mengandalkan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan situasi yang penuh resiko, menurut Giffin dalam Rahmat tahun 2012. Yang kedua itu sikap terbuka. Sikap terbuka memiliki karakteristik yang pertama menilai pesan secara objektif, mampu membedakan dengan mudah dan dapat melihat nuansa. Yang ketiga berorientasi pada pesan bukan pada sumber. William C. Schultz merumuskan teori Viro, yaitu Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Menurut teori ini, orang memasuki kelompok karena didorong oleh 3 hal. Kebutuhan interpersonal, yaitu yang pertama inclusion, ingin masuk menjadi bagian dari kelompok. Ketika pertama kali memasuki kelompok, biasanya memiliki kecemasan bagaimana menyesuaikan diri sehingga timbul rasa takut diabaikan, takut melibatkan diri dan berhubungan dengan orang lain. Inklusi merupakan hubungan yang dibuat harus melekat pada diri kepribadian seseorang dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Yang kedua itu kontrol, ingin mengendalikan orang lain. Nah, pembagian kerja yang harus dilakukan agar kelompok tugas produktif menimbulkan perlunya kontrol. Yang ketiga itu ada affection, yaitu ingin memperoleh keakraban emosional. Kebutuhan kasih sayang adalah dimensi emosional kelompok. Sebagian orang adalah overpersonal, yaitu seseorang yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan jika tidak mempunyai ikatan emosional yang kuat yang menghubungkan mereka dengan anggota kelompok. Yang ketiga itu sikap suportif. Sikap suportif adalah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Orang bersikap defensif bila ia tidak menerima, tidak jujur, dan tidak empati. Nah, faktor-faktor ini dapat juga dikategorikan menjadi 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama kebutuhan untuk berinteraksi atau need for affiliation. Dengan ini, seseorang akan menunjukkan perilaku berpartisipasi dalam kegiatan, menunjukkan saling kerjasama, dan lain-lain. Yang kedua, pengaruh perasaan. Dalam hal ini, humor digunakan secara umum untuk mencairkan suasana dan memfasilitasi interaksi pertemanan. Humor yang menghasilkan tawa dapat membuat kita lebih mudah berinteraksi sekalipun dengan orang yang belum kita kenal. Kemudian dalam faktor eksternal yang pertama itu ada kedekatan atau proximity. Menurut Baron dan Byrne menjelaskan bahwa kedekatan secara fisik antara orang yang tinggal dalam satu lingkungan yang sama seperti di kantor atau di dalam kelas menunjukkan bahwa semakin dekat jarak geografis antara dua orang tersebut, maka semakin besar kemungkinan untuk sering bertemu. Yang kedua itu daya tarik fisik. Penampilan fisik adalah sumber informasi yang tampak dan dengan cepat mudah didapat.
Deret tarif fisik juga dapat mempengaruhi kepribadian pemiliknya. Yang ketiga, kesamaan atau similarity. Yang keempat, kemampuan, yaitu competence atau ability. Kita cenderung menyenangi orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada kita atau bahkan yang lain. Misalnya karyawan yang terlihat lebih unggul akan mungkin lebih dekat dengan atasannya. Yang kelima, kesukaan secara timbal balik atau reciprocal liking. Secara umum kita menyukai orang yang juga menyukai kita dan tidak menyukai orang yang juga tidak menyukai kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses yang mempengaruhi hubungan komunikasi interorganisasi. Yang pertama ada pengambilan keputusan. Misalnya jika suatu organisasi memutuskan untuk mengubah strategi atau arah bisnis, ini dapat mempengaruhi hubungan dan komunikasi dengan mitra atau pesaingnya. Yang kedua ada keterbukaan dan transparansi. Organisasi yang lebih terbuka dan transparan dalam berkomunikasi dengan mitra bisnis atau pesaingnya cenderung memiliki hubungan yang jauh lebih baik. Lalu yang ketiga ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dan efisien antar organisasi sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat dan juga baik. Yang keempat ada kolaborasi. Kolaborasi antar organisasi dapat meningkatkan hubungan dan komunikasi, terutama jika kolaborasi tersebut menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak. Lalu yang kelima ada perubahan lingkungan bisnis. Organisasi yang mampu beradaptasi dengan cepat dan berkomunikasi dengan mitra bisnis atau pesaingnya dengan efektif cenderung lebih sukses dalam menjaga hubungan yang sehat. Yang terakhir ada konflik. Konflik dapat memicu ketegangan dan kepercayaan antar organisasi yang dapat merusak hubungan yang sebelumnya baik. Selanjutnya, proses yang memengaruhi intraorganisasi. Menurut Asmani pada tahun 2012, konflik intraorganisasi adalah konflik yang terjadi antar bagian dalam organisasi. Nah, pernyataan yang lain dari Robbins pada tahun 1996 menyatakan bahwa konflik sebagai suatu proses pemecahan masalah di saat perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih dalam organisasi, karena harus membagi sumber daya manusianya untuk mencapai tujuan dan kesepakatan bersama, begitu pula memiliki status, tujuan, dan persepsi yang berbeda-beda. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi intraorganisasi. Asmani pada tahun 2012 menyatakan bahwa sumber konflik intraorganisasi dalam perusahaan yaitu kompetisi yang tidak sehat, pencopotan jabatan, peralihan jabatan, dan kebijakan yang berbeda. Berdasarkan pernyataan Asmani, mengenai penyebab konflik intraorganisasi disebabkan oleh komunikasi yang tidak transparan dalam organisasi. Permasalahan atau konflik yang terjadi tentunya sangat berpengaruh pada prestasi kerja karyawan. Hal ini dikarenakan dengan adanya konflik yang akan mengganggu kinerja sehingga lama-kelamaan karyawan merasa pengaruh negatif pada dirinya, terutama pada pekerjaannya. Hal-hal lain yang memicu terjadinya konflik yaitu terciptanya suatu kondisi yang diawali oleh kelelahan fisik, emosional, dan mental terhadap pekerjaan. Dikarenakan keadaan yang menguras energi dan membosankan. Ditambah lagi harapan untuk meningkatkan prestasi kerja yang tidak kesampaian, sehingga karyawan cenderung bersikap kurang produktif dalam menghadapi pekerjaannya. Selain memengaruhi prestasi kerja karyawan, dampak negatif yang secara langsung yang ditimbulkan dari munculnya konflik di dalam perusahaan adalah mengenai pemberian kompensasi perusahaan terhadap para karyawannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa akibat adanya konflik dalam perusahaan yang menyebabkan karyawan kurang produktif sehingga prestasi kerjanya menurun dan berakibat pula penurunan pada kompensasi. Hal ini dikarenakan prestasi kerja yang masih ada hubungannya dengan kompensasi. Bahkan bisa dikatakan bahwa prestasi kerja merupakan dasar yang sangat penting dalam menentukan pemberian kompensasi terhadap karyawan seperti gaji, tunjangan kesejahteraan, dan karir. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah